We will go up, 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 up. With Jesus. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari yang baru yang sudah Engkau beri. Kami percaya hari baru, ada rahmat baru, ada hikmat-hikmat baru yang Kau nyatakan khususnya melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami mau berjumpa dengan Engkau dengan kebenaran, kasih, dan kuasa-Mu yang memulihkan dan memerdekakan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita masih membahas tentang tema bulan Juni, exalting the lowly, atau meninggikan orang yang rendah. Yaitu ayat emasnya diambil dari Lukas 1 ayat 52 ya. Bagaimana Tuhan itu meninggikan orang-orang yang rendah. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang percakapan Yesus dan perempuan Samaria ya, cerita yang sudah kita ketahui dari Yohanes 4 ayat 1:42. Tapi karena ini ayatnya sangat panjang, saya akan kutip saja beberapa ayat sambil saya menjelaskannya. Nah, dikatakan bahwa Yesus itu meninggalkan Yudea ya, kembali ke Galilea dan harus melintasi daerah Samaria. Yudea adalah daerah yang sangat religius, paling ketat memelihara Taurat dan tradisi agama Yahudi. Orang-orang Galilea itu begitu sekuler. Mereka telah banyak kompromi dan hidup dengan cara yang mirip dengan orang-orang kafir dari bangsa-bangsa lain. Nah, sedangkan Samaria itu adalah kelompok yang dianggap paling rusak ya oleh orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan identitas sebagai orang Israel karena mereka melakukan kawin campur dengan bangsa lain. Jadi sudah tidak murni darah Yahudinya. Nah, orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang Samaria itu sama najisnya dengan orang-orang kafir. Mereka enggan bertemu orang-orang Samaria. Mereka juga anti melewati daerah orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria juga sangat anti kepada orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Samaria percaya bahwa hanya kitab Taurat Musa saja yang berasal dari Tuhan. Ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka tidak mengakui kitab para nabi ya, Neviim kalau di kitab orang Yahudi itu, dan Ketuvim ya, tulisan hikmat, Mazmur dan lain-lain. Nah, mereka menganggap kitab orang-orang Yahudi lainnya itu palsu. Dan orang Yahudi memegang ajaran yang salah. Orang Samaria menolak menyembah Allah di Bait Suci Yerusalem. Mereka mendirikan mezbah dan beribadah di Gunung Gerizim. Nah, perdebatan ini sudah menjadi perpecahan yang membuat kedua kelompok ini saling membenci. Tapi dikatakan di situ bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Keharusan ini bukan karena dia mengejar waktu ya, atau karena tidak ada jalur lain. Ini adalah keharusan di dalam pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus telah menyiapkan tuayan. Tapi ironisnya tuayan ini bukan dari daerah yang religius, tapi justru dari wilayah yang dianggap najis. Dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus tiba di kota Sikar, sudah masuk daerah Samaria tuh kira-kira jam 12 siang. Karena sangat letih oleh perjalanan, Yesus beristirahat duduk di pinggir sumur Yakub. Sumur ini ada di luar kota ya, murid-muridnya pergi ke kota membeli makanan. Nah, bisa jadi ini juga bukan kebetulan murid-murid pergi membeli makanan di kota. Karena Yesus tuh punya misi. Dia tahu bahwa ia akan bertemu dengan seorang perempuan yang selama ini hidupnya menyendiri ya, tidak suka dengan banyak orang. Takutnya kalau murid-murid itu berkerumun ya, ada 12, 13 orang ditambah Yesus. Nah, dia batal untuk menimba air. Nah, kemudian perempuan itu datang ke sumur itu. Nah, ini waktu yang tidak biasa ya untuk mengambil air jam 12 siang itu. Biasanya orang mengambil air tuh pada waktu pagi atau sore hari. Panas terik di siang hari seperti itu adalah waktunya orang beristirahat. Tapi perempuan ini mengambil waktu di tengah hari karena
Ia menghindari bertemu dengan orang lain. Alasannya bisa jadi komunitas itu mempermalukan dia atau mengucilkan dia, atau dia sendiri yang merasa tidak layak ya, atau tidak aman untuk bertemu dengan orang-orang. Nah, mengapa ia dikucilkan atau merasa dikucil? Dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa ia sudah mempunyai 5 suami dan sekarang dia hidup bersama dengan seorang pria tanpa ikatan pernikahan. Hukum Taurat, Bapak Ibu, tuh hanya mengizinkan seorang pria menceraikan istrinya, dan bukan sebaliknya. Jadi perempuan itu tidak boleh menceraikan suaminya, hanya suami yang boleh menceraikan istri ya. Tradisi Yahudi itu hanya mengizinkan seseorang menikah tuh sampai 3 kali. Nah, kalau dia kan sudah 5 kali dan sekarang juga hidup bersama tanpa ikatan nikah. Apabila standar yang sama berlaku bagi orang Samaria, berarti moral perempuan Samaria ini patut dipertanyakan. Ya, jadi perempuan Samaria ini boleh dikatakan memiliki double lowly ya. 2 kali lipat rendahnya di mata orang-orang normal pada saat itu. Ya, sebaik secara etnis maupun secara moral. Dia ada di level yang rendah gitu. Namun dari percakapannya dengan Yesus kita melihat bahwa perempuan ini tahu tentang isi kitab suci, yaitu kitab Taurat ya, dari Kejadian sampai Ulangan itu. Karena dia berkata dalam ayat 25, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Jadi sekalipun mungkin dia dianggap tidak bermoral, tapi dia tahu sedikitlah firman Tuhan gitu ya. Nah, apa yang kita pelajari Bapak Ibu dari percakapan Yesus dan orang Samaria ini? Bagaimana Yesus mengangkat perempuan yang double lowly ini ya? Yang pertama, Yesus itu berinisiatif membangun komunitas dan relasi. Sebenarnya rabi-rabi Yahudi itu tidak biasa ya berbicara dengan perempuan, apalagi di tempat umum. Tapi Yesus memulai percakapan ya dengan berkata, "Berilah aku minum." Nah, Yesus memanfaatkan situasi saat itu, dia haus dan perempuan itu punya timba untuk mengambil air. Permintaan ini merupakan pintu masuk bagi Yesus untuk memperkenalkan siapa dirinya bagi perempuan itu. Nah, ketika berjumpa dengan sesama yang lowly, bahkan double lowly, apakah kita peka untuk memanfaatkan situasi agar terjalin komunikasi dan relasi? Yesus tidak memulai dengan pertanyaan yang membuat perempuan ini tidak nyaman. Misalnya, "Kok ibu aneh ambil airnya jam segini, ada apa?" Gitu ya. Itu percakapan-percakapan yang tendensius ya, yang cenderung apa, membuat orang tidak nyaman. Nah, mari kita membangun hubungan, menciptakan rasa aman dan nyaman terlebih dahulu tanpa ada penilaian, kritik, asumsi, penghakiman. Dan yang kedua, Yesus itu sabar. Yesus sabar menjawab pertanyaan dan pernyataan perempuan ini. Kemarin Kak Esther sharing ya tentang kelemah lembutan. Termasuk di dalamnya ada kesabaran, ada pengendalian diri dan kepedulian terhadap orang lain. Tadi dikatakan Yesus sangat letih karena perjalanan. Dia haus, lapar. Namun dia masih mempedulikan seorang perempuan yang double lowly. Pernyataan dan pertanyaannya, pernyataan dan pertanyaan perempuan ini kadang tidak nyambung ya dengan pernyataan Yesus. Yesus ngomong air hidup, dia bilang, "Loh emang kamu punya timba gitu ya untuk ambil air gitu." Tapi saya bersyukur ya bahwa Yesus itu sabar gitu menghadapi perempuan ini. Dia nggak bentak-bentak, tidak memberikan stigma atau memberikan label ya, cap buat perempuan ini. Seperti misalnya, "Dasar kamu perempuan najis, kafir, sundal, goblok banget sih, nggak ngerti-ngerti," gitu ya. Nah, mungkin di rumah kita sering terdengar bentakan atau keluar kata-kata stigma ya bagi pasangan dan anak-anak kita. Hanya gegara mereka bertanya atau memberi pendapat yang berbeda dengan kita, mereka mungkin tidak segera paham dengan apa yang kita sampaikan. Oh, udah dibentak, udah dimarahin gitu ya, udah kamu gitu aja nggak ngerti-ngerti gitu.
Nah, rumah kita tidak menjadi tempat untuk meninggikan orang yang rendah, tapi justru menjadi tempat untuk merendahkan, menekan, mengintimidasi, mendiskriminasi, mengucilkan anggota keluarga yang kita anggap tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Rumah kita tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Sama seperti kota Sikar itu ya, perempuan ini hidup satu kota dengan orang-orang di sana, tapi dia hidup terkucil, dia hidup terabaikan, dia merasa tidak layak ada di dalam komunitas itu. Bila di rumah kita saja, kita tidak dapat meninggikan orang rendah, tapi justru merendahkan, membuli mereka, tidak memberi kesempatan atau ruang buat mereka bangkit. Bagaimana kita bisa menerapkannya di luar rumah kita? Belajarlah terus bertumbuh dalam karakter kesabaran. Kasih itu sabar ya, Alkitab mengatakan seperti itu. Perbedaan pasti selalu ada di dalam komunitas kita, entah itu keluarga, entah itu gereja, entah itu di dalam komunitas pekerjaan kita, pelayanan kita. Selalu ada perbedaan. Nah, sebagai orang Yahudi, Yesus berbeda dengan perempuan Samaria ini. Tapi Yesus tidak mempertajam perbedaan di antara mereka yang akhirnya akan menimbulkan konflik. Yesus menyampaikan kebenaran kepada perempuan ini dengan penuh kasih. Dia tidak menekan perempuan ini karena kesalahannya, karena dosanya gitu ya. Walaupun Yesus tahu itu, tapi dia tidak memakai itu untuk menjadi senjata untuk merendahkan perempuan ini, tapi justru dia hadir untuk meninggikan dia. Nah, ketika perempuan ini mengalami perjumpaan dengan Mesias, maka ia meninggalkan tempayannya lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Saudara, ada sesuatu yang menarik bagi saya ya di ayat ini. Perempuan itu berlari ke kota dan menemui orang-orang itu untuk bersaksi. "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Dia tidak menceritakan pengajaran Yesus tentang air hidup atau tentang bagaimana menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Tapi yang dia saksikan adalah perkataan Yesus tentang segala sesuatu yang telah ia perbuat selama ini. Perbuatan yang selama ini ia mau tutup-tutupi, yang membuat dia merasa terkucil atau dikucilkan. Yesus tahu persis tentang perbuatannya yang tidak bermoral. Namun dia saksikan bahwa Yesus sama sekali tidak jijik kepadanya. Yesus tidak memandang dia sebagai perempuan yang najis, kotor, tercela gitu ya. Tidak ada kata-kata penghakiman, tidak ada kata-kata yang merendahkan, yang membuli. Dan inilah yang paling menyentuh hidup perempuan ini. Ini yang paling dia ingat gitu ya. Perempuan ini mau bilang begini kepada orang-orang sekotanya yang selama ini mengucilkan dia atau yang takut dia temui ya. Yesus itu tahu loh segala sesuatu yang aku perbuat, tapi dia tidak menolak aku. Dia menerima aku. Dia menganggap aku layak, dia mau ngobrol sama aku. Dia tidak menganggap aku najis seperti sampah masyarakat. Perempuan ini mungkin tidak sepenuhnya paham pengajaran Yesus tentang air hidup, tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahkan identitas Yesus sebagai Mesias juga ia seperti ragu-ragu ya karena dia bilang ke orang-orang di kotanya, "Mungkinkah dia Kristus itu?" Tapi hal yang membuat dia tidak ragu adalah apa yang ia alami bersama Yesus. Hal yang begitu berkesan dan mengubah hidupnya adalah apa yang Yesus perbuat dalam hidupnya. Ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita, ya, gereja Tuhan di masa kini, khususnya dalam upaya kita meninggikan orang-orang yang rendah. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengingat atau hafal khotbah-khotbah kita. Mereka mungkin tidak sepenuhnya menangkap pengajaran-pengajaran kita. Tapi yang mereka ingat dan melekat dalam memori mereka adalah bagaimana kita memperlakukan mereka. Bagaimana mereka merasa diangkat dari keterpurukan mereka, dari ketidaklayakan, dari kehinaan mereka.
Inilah yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Gambar dirinya pulih. Dia yang sebelumnya menghindar bertemu dengan orang-orang sekotanya, tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia yang berinisiatif mendatangi orang-orang sekotanya untuk bersaksi tentang apa yang ia alami bersama dengan Yesus. Tidak ada yang peduli seberapa banyak kamu tahu sampai mereka tahu seberapa besar kamu peduli. Saya ulangi ya, ini pernyataan dari Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang ke-26. Tidak ada yang peduli seberapa banyak kamu tahu, sampai mereka tahu seberapa besar kamu peduli. Orang sering tidak peduli seberapa pintar dan hebatnya pengetahuan kita, seberapa fasihnya kita bicara. Tapi mereka tersentuh ketika kita mempedulikan hidup mereka yang dianggap hina dan rendah bagi dunia. Orang-orang sekotanya pergi keluar kota dan berjumpa dengan Yesus. Mereka meminta Yesus tinggal dan Yesus pun tinggal 2 hari lamanya di kota itu. Dan banyak dari mereka yang percaya kepada Yesus karena perempuan ini dan lebih banyak lagi yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Mereka mengatakan kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Melalui seorang perempuan yang tidak bermoral, hampir satu kota Sikar itu percaya kepada Yesus. Terjadi tuaian yang luar biasa. Dalam tradisi gereja Ortodoks Timur, Bapak Ibu Saudara, perempuan Samaria ini dianggap sebagai santa, ya diangkat sebagai santa yang bernama Potin ya atau Potini, Potina dari kata pos yang artinya terang. Dari hidupnya yang semula gelap, Yesus mengangkat dia menjadi terang. Yang mengangkat orang-orang yang rendah. Nah, bagaimana dengan kita yang merupakan representasi dari Kristus di bumi? Apakah kita menunjukkan kepedulian kita dengan anggota keluarga kita yang merasa dirinya hina, tidak layak, terkucil, atau justru kitalah pelaku yang membuat mereka merasa hina, tidak layak, terkucilkan? Saya ulangi sekali lagi, orang-orang di sekitar kita bisa saja lupa dengan apa yang kita katakan, tapi mereka tidak lupa dengan apa yang kita lakukan untuk mereka, baik hal yang baik maupun hal yang jahat. Anak saya yang kedua, Kevin itu usianya 25 tahun ya. Dia dulu tuh terlambat bicara. Usianya sudah 2 tahun lebih dia belum bisa bicara dengan baik. Gagap. Saya dulu suka berdoa dengan dia dan saya oleskan minyak urapan di lidahnya walaupun dia mau muntah-muntah ya. Tapi dia menurut saja karena saya bilang kita berdoa ya nak ya supaya Dedek bisa bicara dengan lancar. Nah, apa yang kami lakukan waktu itu usia dia 2 sampai 3 tahun itu, dia tetap ingat sampai sekarang usianya sudah 25 tahun. Dia bilang, "Mami dulu doain Dedek ya supaya Dedek bisa bicara." Hal lain dia mungkin dia lupa gitu ya apa yang saya ajarkan, tapi yang dia ingat hal-hal yang seperti itu. Nah, ada sepasang suami istri pendeta yang dulu kepahitan sama Pak Nus, sebelumnya hanya istrinya yang pendeta. Waktu itu Pak Nus ketua sinode ya, dan sinode memutuskan untuk mengutus istrinya ini melayani di Sorong karena ada jemaat lokal di sana. Mereka kepahitan karena merasa dibuang, karena sebelumnya mereka itu di Bekasi. Suaminya dulu itu pemabuk, ya suka melakukan KDRT, pengangguran, dan tidak mendukung pelayanan istri lah. Tapi waktu itu ada camp pria yang dilakukan di Sorong, Pak Nus dan saya hadir, lalu Pak Nus menyuruh mereka untuk ikut. Dia ikut tapi kayaknya terpaksa begitu ya. Nah, dia dilawat Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara di camp itu. Tapi yang sungguh-sungguh memulihkan hidup Bapak ini adalah ketika Pak Nus datang untuk memeluk dia. Pak Nus minta maaf telah membuat mereka terluka. Dan ini yang ia saksikan di mana-mana. Ya, bagaimana ia merasakan pelukan seorang bapak yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya bapak ini memutuskan untuk sekolah di STT. Dia kemudian menjadi pendeta dan menjadi guru. Rumah tangga mereka dipulihkan, dia menjadi guru yang berprestasi dan menjadi salah satu pembicara kegerakan pria di kota Sorong dan sekitarnya.
Sebuah pelukan hangat bisa mengubah hidup seseorang yang dulunya hidup dalam kepahitan. Dan Tuhan memakai dia untuk memberkati kotanya. Bapak, Ibu, Saudara, sorry. Kita masih dalam suasana Pentakosta ya. Kisah 2 ayat 3 berkata, dan nampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kata hinggap dalam bahasa Yunani itu ekatisen, dari kata katiso. Memiliki pengertian itu duduk, menetap, artinya menguasai, berotoritas. Lalu yang kedua nih yang saya suka, Roh Kudus itu hinggap untuk menetapkan, untuk menganugerahkan kerajaan bagi seseorang. Jadi Roh Kudus itu berotoritas dan juga memberi otoritas kerajaan kepada kita. Mari kita gunakan otoritas kerajaan yang Roh Kudus berikan itu untuk exalting the lowly, untuk meninggikan orang-orang yang rendah. Matius 25 ayat 40 berkata, Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalimat ini Yesus katakan pada saat penghakiman terakhir. Terkadang hanya dibutuhkan satu tindakan kebaikan dan kepedulian untuk mengubah hidup seseorang. Ya, ini quote ya, terkadang hanya dibutuhkan satu tindakan kebaikan dan kepedulian untuk mengubah hidup seseorang. Pelukan yang hangat, sapaan ya yang ramah, senyum dan segala macam yang nampaknya kecil, remeh-temeh, tapi ternyata itu bisa dipakai Tuhan untuk mengangkat seseorang dari eh, ketidaklayakannya. Biarlah kita ada dalam kawanan domba yang ada di sebelah kanan Allah dan diberkati Bapa dan berhak menerima kerajaan yang telah disediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, apa yang mau kita sharingkan dalam breakout room? Yang pertama, apakah rumah Anda telah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga mengalami kasih karunia Tuhan? Atau masih adakah penghakiman, diskriminasi yang membuat anggota keluarga Anda merasa dikucilkan atau diabaikan? Ya, jangan rumah kita menjadi kota sikar ya, yang mengabaikan anggota keluarganya gitu ya. Yang kedua, bagaimanakah respon Anda jika Anda bertemu dengan seseorang yang bermasalah? Misalnya dia mengalami masalah rumah tangga, kecanduan, mungkin juga punya mental illness gitu ya, gangguan mental gitu. Nah, bagaimana respon Anda? Atau ketika Anda bertemu dengan seseorang yang dianggap hina oleh masyarakat karena masalah moral dan kejahatan yang pernah ia lakukan. Nah, bagaimana caranya Anda dapat mengangkat dia kembali? Baik, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam breakout room. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang terus mengingatkan kami bahwa ada misi yang Tuhan berikan bagi kami seperti yang Kristus kerjakan selama Kristus ada di bumi, yaitu mengangkat orang-orang yang rendah, yang hina, yang terpuruk, yang terpinggirkan, yang terabaikan. Biarlah kami boleh menyadari panggilan Tuhan ini dan kami bukan menjadi pelaku yang justru merendahkan orang, yang menghina, mendiskreditkan orang, tapi kami boleh melakukan kasih, kebenaran dan kuasa Kristus bagi orang lain sehingga mereka boleh dipulihkan hidupnya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Dimuliakanlah namamu melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.